Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Safitri, NIM 202011 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita. NIM saya 2020112004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sukmarani dengan NIM 202011112030. Jadi di video ini kami akan membahas tentang sastra yang ada di Ogan Ilir. Selamat menyaksikan. Sastra tutur Sumatera Selatan diekspresikan dalam berbagai bentuk nama khusus. Ini terjadi karena luasnya wilayah dan keragaman masyarakatnya. Beberapa bentuk sastra atau lisan yang dikenal di Sumatera Selatan yaitu Njang Panjang dan Bujang Jelihim di Ogan Komering Ulu, Jelihiman di Ogan Ilir, Senjang di Musi Banyuasin, Geguritan, Tadut, Batadur, dan Tangis Ayam yang berkembang di Lahat, Nyanyian Panjang dan Bujang Jemaran di Ogan Komering Ilir. Meskipun memiliki nama-nama yang berbeda, tetapi pada dasarnya tradisi sastra tutur merupakan satu kesatuan yang berakar dari nenek moyang masyarakat Sumatera Selatan. Lagu daerah Ogan Ilir. Yang pertama itu ada Putri Pinang Memasak. Lagu Putri Pinang Memasak ini adalah lagu dari Ogan Ilir. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga pasangan baru atau pengantin baru yang diganggu oleh hantu Kiwi. Dan yang kedua ada lagu Cek Minang. Lagu Cek Minang ini adalah salah satu lagu dari Ogan Ilir yang artinya selamat datang. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk penyambutan tamu dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada lagu Pindang Pegagan. Lagu Pindang Pegagan ini menceritakan tentang masyarakat yang menangkap ikan dan langsung memasaknya menjadi pindang. Dan yang keempat itu ada Gitung Sunggat. Lagu Gitung Sunggat ini adalah lagu yang menceritakan kisah seseorang atau kehidupan seseorang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Adat istiadat perkawinan di Ogan Ilir, yaitu pengadahan. Pengadahan adalah tradisi seputar pernikahan masyarakat suku Ogan yang dilakukan dengan cara menghalang-halangi mempelai pria dengan menggunakan selendang panjang. Untuk melewati selendang tersebut, mempelai pria dan rombongan harus memenuhi apa saja yang diminta oleh mempelai perempuan. Pengadahan ini selain sebagai untuk penghormatan, juga untuk mempererat silaturahmi antara kedua keluarga yang akan disatukan dalam pernikahan. Dalam prosesi pengadahan, pihak mempelai pria akan diiringi dengan tabuhan rebana dan sambil membawa berbagai bawaan yang diinginkan oleh mempelai perempuan. Permainan tradisional di Ogan Ilir salah satunya berada di Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu. Permainan tradisional ini sering disebut cipan. Cipan merupakan permainan yang sangat mengesankan, menantang, dan memerlukan pola pikir dalam strategi dan taktik sebuah tim. Permainan ini biasa dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 5-8 orang. Kedua tim ini saling bermusuhan. Permainan ini memperhatikan batas wilayah karena jika melewati batas maka akan dianggap kalah. Makanan khas dari daerah Ogan Ilir. Yang pertama itu ada laksan. Laksan adalah makanan khas yang cita rasanya tidak kalah dengan empek-empek. Makanan ini dibuat dengan sagu dan juga ikan. Jika Anda mencoba makanan satu ini, Anda akan merasakan rasanya yang hampir sama dengan empek-empek. Hanya saja
Yang membuat makanan satu ini lebih unik dan juga khas adalah pada penggunaan kuah. Kuah yang digunakan pada makanan ini itu adalah terbuat dari santan, sama seperti yang biasanya digunakan dalam penyajian lontong sayur. Makanan khas Ogan Ilir yang kedua itu ada borgo. Borgo adalah makanan khas masyarakat Sumatera Selatan. Makanan ini dibuat menggunakan tepung beras dan juga tepung sagu. Lalu pada penyajiannya disiram dengan kuah santan. Proses pembuatan borgo ini yang pertama masukkan atau memasak adonan tepung beras dan juga tepung sagu. Dan yang kedua, setelah adonan dimasak, adonan akan digulung dan diiris-iris hingga tipis dan kecil, lalu disiram dengan kuah santan yang sudah dimasak. Rasa dari borgo ini tak kalah nikmat dan juga gurih, ditambah lagi dengan isinya yang di dalamnya makanan ini seperti telur dan juga suiran ayam. Dan yang ketiga itu ada martabak har. Martabak har adalah martabak yang unik yang ada di daerah ini. Martabak har biasanya berisi telur atau telur ayam, telur bebek, dan penyajiannya menggunakan kuah isian kentang. Pada awalnya martabak ini dibuat seperti martabak-martabak yang lainnya. Hanya saja perbedaannya pada kuah, yaitu gurih seperti kari, lalu ditambah dengan kentang. Nama har yang ada pada martabak ini berasal dari nama penciptanya, yaitu Haji Abdul Razak. Haji Abdul Razak merupakan seorang keturunan India. Karena itulah makanan ini dibumbui kari, karena kari sendiri itu merupakan makanan khas dari India. Dan makanan khas yang keempat itu ada pindang tulang. Jika biasanya pindang berbahan dasar ikan, lain halnya dengan pindang yang satu ini. Pindang khas dari daerah ini menggunakan tulang sebagai bahan dasar dari pindang ini. Tetapi jangan salah, pindang yang digunakan pun juga mempunyai serat, yaitu daging sapi. Dan harus ada sedikit sumsum tulang dan juga daging. Pindang tulang ini akan dicampur dengan cabai hijau, terus dicampur juga dengan serai, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan direbus hingga matang. Hasilnya akan menjadi sebuah pindang yang bening yang ditambah warna kecoklatan. Makanan ini juga biasanya disajikan menggunakan irisan tomat ataupun sayuran lainnya. Pindang tulang yang nikmat dan pedas dan juga segar. Adat kematian di daerah Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Ilir. Bila terjadi kematian salah seorang anggota keluarga, terutama tua-tua rumah seperti ibu atau bapak, saat keranda jenazah sudah diangkat menuju pemakaman, di bawah keranda dipotong seekor kambing. Setelah kambing dipotong, orang-orang yang mengusung keranda jenazah melangkah satu langkah. Pada saat itu dibacakan 2 kalimat syahadat. Pengusung keranda terus melangkah pada langkah ke-7 anak-anak, dan cucunya disuruh menyerundung ke bawah keranda sebanyak 3 kali bolak-balik. Setelah itu pengusung keranda jenazah membawa orang yang meninggal tersebut ke tempat pemakaman. Jadi itulah penjelasan kami seputar tentang sastra yang ada di Ogan Ilir. Semoga bisa menjadi manfaat bagi yang mendengarkannya. Kami akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.